mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau kuduskan Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? 1 bulan lebih kita tidak bertemu di tempat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seperti apa di rumah. Terakhir sebelum kita mengikuti ikan, pada saat itu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, diingatkan kepada kita bahwa belajar di setiap rumah kita masing-masing melakukan persekutuan dengan Tuhan, tetap stay in God. Amin. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita itu indah, saudara. Saudara melewati pergumulan, masalah, persoalan di dalam setiap hari saudara, kita tidak pernah mampu, seakan-akan kita tidak kuat lagi, seakan-akan kita itu benar-benar tidak berdaya lagi untuk menghadapinya. Namun satu hal yang membangkitkan saudara hari ini, yang mau saya sampaikan, pesan Tuhan yang begitu kuat. Karena 1 bulan lebih ini saya melakukan sebuah pelayanan online di dalam satu grup WA dan pelayanan-pelayanan pribadi dari grup itu luar biasa, saudara. Kuasa Tuhan itu luar biasa terjadi. Jadi saudara, kalau kita berada secara offline di tempat ini, kita benar-benar membuka hati kita terhadap Tuhan, tidak memandang siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan Injil itu, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan kuasa Tuhan itu masih ada. Amin. Mujizat Tuhan itu masih ada. Kuasa Allah itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, saat pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Saudara, mungkin hari ini kita ada siaran langsung ya. Bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa atau pendengar atau menikmati siaran langsung ini, pada kesempatan ini, saudara ambil Alkitab saudara, saudara nikmati hadirat Tuhan, saudara alami Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan dahsyat di dalam hidup saudara dengan saya. Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, kita akan membaca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama ayat firman Tuhan ini. Ada 5 ayat yang akan kita baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat katakan aman. Aman-aman saja, nikmati saja, mengalir saja dengan Tuhan. Tetapi mari saudara, yang sudah dapat kita baca mulai ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Hitungan yang ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, belajar untuk mengerti betapa hebat kuasa Allah. Betapa hebat kuasa Allah. Saudara, dalam ayat yang telah kita baca, ayatnya yang ke-19, dikatakan di sana, dan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, saudara percaya tidak kepada Tuhan sih? Percaya enggak? Percaya dengan Tuhan? Ya. Jangan hanya ngambang saudara percaya dengan Tuhan. Sebab ketika saudara mempercayai Tuhan hanya separuh, masih ragu-ragu, ada timbul kebimbangan, ada timbul keraguan ketika menjalani hidup ini, saudara tidak akan mengalami kuasa yang hebat. Karena kuasa Tuhan yang hebat ini hanya terjadi bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya. Amin. Setuju saudara? Saudara percaya? Yang percaya, yang tidak percaya kebalikannya berarti tidak mengalami kuasa Allah. Nah pertanyaannya, seperti apa yang dikatakan tadi, VL mengatakan, jemaat di tempat ini sama-sama kita datang beribadah, yang lainnya mengalami sesuatu lonjakan yang luar biasa, tetapi yang lainnya enggak. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak mengalami sama berkat Tuhan yang luar biasa dahsyatnya, mujizat Tuhan yang luar biasa itu? Karena dari kadar percaya. Saudara, dari kadar percaya ini kita akan melihat karena Tuhan itu berkuasa atas surga dan dunia ini. Dia penguasa hidup saudara dengan saya. Dia adalah penguasa tunggal hidup saya dan saudara. Dan kalau Tuhan yang kita percayai itu dia berkata, betapa hebatnya kuasanya bagi orang yang percaya, maka sebenarnya secara otomatis ketika saudara benar sungguh percaya kepada Tuhan, kuasa Allah yang hebat itu ada di dalam hidup kita. Amin. Katakan, kuasa Tuhan ada pada saya. Berarti tidak perlu lagi takut kan? Ada yang khawatir enggak? Ada yang was-was enggak? Saudara, betapa hebatnya kuasa Allah bagi orang yang percaya. 1 bulan lebih saya pelayanan online ini. Tetapi dalam pertengahan pelayanan online, dalam pemberitaan Injil, saudara, Tuhan izinkan saya harus berdoa secara jarak jauh bagi seorang ibu yang ada di Makassar. Seorang ibu berada di Makassar, saudara. Dia 15 tahun gak bisa berjalan dan gak bisa bicara. Dia hanya di tempat tidur. Kalau dia kalau ke kamar kecil, ke kamar mandi, saudara, dia merangkak, saudara. Gak bisa jalan. Tetapi karena saya percaya, saya menyampaikan Injil ini, saya sampaikan firman Allah ini sebelum kami berdoa. Kuasa Allah yang hebat itu, 15 tahun gak bisa jalan, dia bisa berjalan. Siapa yang melakukan, saudara? Siapa yang ngerjakan itu, saudara? Bukan saya, tetapi kuasa Allah yang hebat itu. Karena dia percaya, amin. Karena dia percaya, dia bisa berjalan, saudara. Saya sampai menangis, saudara. Bagaimana dia bisa berjalan? Saya posting di WA grup kita kan.
Ada ibu yang berjalan itu. Dia pertama tertatih-tatih, saudara. Tetapi intinya sampai saat ini dia sehat dan kuat bisa berjalan. Kemudian dia bisa berbicara. Itu luar biasa. Loh, apakah dilayani tumpangkan tangan di sana? Oh, enggak. Hanya dengan percaya kami berdoa jarak jauh. Pulau Jawa dengan Sulawesi Selatan, saudara. Tetapi kehadirat Tuhan karena percaya kuasa Allah, dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dia tidak ragu. Benar-benar dia serius dengan Tuhan. Sambil dia menangis, Tuhan kami berdoa. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Dia bisa berjalan. Bukan karena si frame, bukan. Tetapi karena Yesus yang kita percaya itu. Kuasanya itu hebat bagi orang yang percaya. Kalau saudara mau ingin mengalaminya, kuasa yang hebat itu sebenarnya ada bagi saya dan saudara. Dan ada pada saat ini. Dan kuasa yang hebat itu, saudara, bukan hanya membuat orang lumpuh berjalan. Bukan orang bisu berbicara. Tetapi orang mati pun bisa bangkit. Nah, bukti daripada kuasa Allah yang hebat itu ada bagi orang percaya. Hari ini mengajarkan kepada kita. Kita lihat bersama-sama. Supaya kita boleh diteguhkan bahwa benar kuasa Allah itu yang hebat itu ada, saudara. Masih berlaku dan tidak pernah kadaluarsa. Saudara, kuasa Allah yang hebat itu tidak pernah mengenal kadaluarsa. Dia masih tetap sama karena Yesusnya masih tetap sama. Amin. Yesus Kristus itu masih tetap sama. Saudara jangan pernah ragu percaya kepada Yesus. Saudara jangan pernah mengandalkan apa yang saudara miliki hari ini. Andalkan Tuhan, percayai Dia, maka Dia akan melakukan kuasa yang besar itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, kita lihat bersama-sama. Bukti bahwa kuasa Tuhan itu hebat. Ayatnya yang kita baca tadi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, kuasa Allah yang hebat itu buktinya di mana, saudara? Buktinya kita lihat ayat 20 tadi berkata bahwa kuasa Allah yang hebat itu membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus dibangkitkan. Ketika Dia mati pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Itu karena kehebatan kuasa Allah. Saudara, di dunia ini tidak ada manusia yang mati terus dia bangkit hidup selama-lamanya. Mungkin ada peristiwa orang dibangkitkan dari kematian di dunia ini. Tetapi dia tidak bisa hidup selama-lamanya. Dia akan mati lagi. Tetapi hanya satu pribadi manusia yang kita kenal itu adalah Yesus. Karena Dia adalah Allah. Dia mati pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dan Dia hidup sampai saat ini. Itu membuktikan bahwa kuasa Allah itu hebat. Mengatasi kematian. Membuat kehidupan. Saudara, hari ini mungkin secara fisik saudara dengan saya tidak mati. Tetapi mungkin ada kematian-kematian rohani, kematian-kematian mental terhadap saudara. Hari ini Tuhan berkata, kuasa Allah itu ada dalam hidup saudara. Kalau Dia bisa membangkitkan orang mati dan dia bisa hidup. Roh yang sama, kata firman Tuhan. Roh yang sama itu juga diberikan bagi saudara dengan saya. Amin. Kalau roh Dia yang membangkitkan orang mati itu terjadi di masa lampau, roh yang sama itu, kuasa Allah yang sama itu diberikan bagi orang yang percaya. Yaitu siapa? Saya dan saudara sekalian. Kita lihat ayatnya, saudara. Kita lihat ayatnya. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Dan jika roh Dia, yaitu roh Allah atau kuasa Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jika roh Allah yang berkuasa yang hebat itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa pengakuan iman kita mempercayai kebangkitan Kristus. Salah satu bentuk pengakuan iman kita adalah aku percaya kebangkitan Yesus. Karena Dia dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, Dia dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, kalau kuasa Allah yang hebat itu telah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga dan Dia hidup sampai saat ini, roh yang sama atau kuasa yang sama itu ada dalam hidup kita. Nah, kuasa itu yang membangkitkan hidup kita hari ini. Amin. Jadi kalau kerohanianmu hari ini, saya katakan kalau kerohanianmu atau kalau mungkin Tuhan hari ini mau katakan begini saudara, kondisimu hari ini dalam keadaan yang sedang membutuhkan namanya penanganan oksigen, mungkin harus perlu diinfus. Saudara bisa bernapas untuk kerohanian saudara harus perlu topangan demi topangan setiap hari dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Hari ini saudara belajar, saudara tangkap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kuasa Allah itu ada dalam hidup saudara. Amin. Kuasa Allah itu ada dalam hidup saudara, dan kuasa itu menghidupkan juga membangkitkan saudara. Ayo saudara, harapanmu hari ini, mungkin saudara bergumul sudah puluhan tahun belum ada jawaban. Bergumul dengan suami, bergumul dengan istri, bergumul dengan orang tuamu, bergumul tentang pribadimu sendiri hari ini. Sudah puluhan tahun saudara bergumul dan berdoa. Kalau saudara belum melihat sesuatu yang terjadi yang luar biasa, bukan berarti Allah saya dan saudara tidak sanggup. Bukan berarti Tuhan kita itu tidak mampu, tetapi Dia tetap berkuasa, mampu dan sanggup untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Karena kuasa itu ada dalam hidup kita. Tinggal saudara, saya katakan tadi, tinggal saudara dan saya katakan tadi bahwa tergantung percayanya ini. Saudara kembali ke ayat yang ke-19. Kuasanya yang hebat itu bagi orang yang percaya sesuai. Jadi sesuai. Sesuai dengan apa saudara? Ayatnya yang di dalam Roma tadi. Saudara, maksudnya dalam Efesus. Sesuai dengan apa saudara? Ya, di dalam ayat 19. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada kata sesuainya di sana saudara. Nah, kuasa Allah yang hebat ini, kata hebat sebenarnya memberikan pengertian di sana. Hebat artinya tidak terbatas. Amin. Hebat ini artinya melewati. Maka saudara, kalau bangsa Israel bisa melihat kuasa Allah yang besar, di mana laut Teberau itu bisa terbelah, mereka bisa berjalan di daratan, itu mereka bisa lewati lautan karena kehebatan kuasa Allah. Karena kuasa Allah. Kehebatan, kata hebat ini juga artinya adalah tidak terukur. Kata hebat ini juga artinya adalah di luar imajinasi kita. Jadi kuasa Allah itu sebenarnya sesuatu yang bekerja di luar pemikiran dan pemahaman kita manusia. Pola pikir manusia tidak akan pernah sampai memahami tentang kemahakuasaan Allah. Terbatas adanya. Kenapa saudara? Loh kok bisa? Di Makassar sana orang yang lumpuh bisa berjalan? Iya kan? Karena kuasa Allah melampaui
Tak perlu saudara bingung melihat kondisi negara Republik Indonesia yang sedang hari-hari ini saudara menghadapi pandemi yang begitu lama dibanding negara yang lain. Tak perlu saudara, yang saudara pikirkan hari ini, mari hati kita terus mempercayai Tuhan yang maha besar, kuasanya itu ada dalam hidup kita. Sehingga walaupun 1.000 bahkan 10.000 boleh rebah di kiri kanan kita, kita akan menontonnya. Amin. Saudara kami sekeluarga kemarin, saudara saya melihat istri anak saya 2. Saudara sempat mengalami hal yang sama. Di rumah saudara, istri saya, 2 anak saya saudara. Penciuman tidak bisa. Untuk mengecap rasa enggak bisa saudara. Badan agak pegel-pegel. Agak ada meriangnya sedikit-sedikit. Kalau mau dibawa di swab saudara, pasti positif. Saya berpikir Tuhan, kalau orang-orang yang di luar sana Tuhan sembuhkan. Saya berkata kepada Tuhan, saya mempercayai Engkau Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana, orang lumpuh bisa berjalan, didoakan dari jarak jauh. Saya tidak ragu untuk tumpangkan tangan terhadap anak saya. Kalaupun itu virus, saya percaya kuasa Allah yang hebat itu sanggup mematikan virus itu. Dan begitu didoakan anak saya, dia sembuh. Itu di rumah saudara. Jadi 3 orang itu mengalami sama kasusnya. Sama. Penciuman hilang. Enggak bisa cium aroma apapun. Ya. Untuk mengecap masakan, padahal masakan saya enak-enak. Mereka enggak bisa mengecap saudara. Rasanya hambar katanya. Bukan papa yang salah masak. Iya kan? Bukan saya yang salah masak. Sudah terbukti orang mengagumi masakan saya. Haleluya. Masakan saya enak saudara. Bukan memuji diri. Tetapi kalau saudara mau pesan monggo. Mereka nggak bisa mengecap makanan yang enak. Saya masak yang enak-enak. Mereka cuma asal lahap. Saya katakan terus makan. Apakah pergi ke dokter beli obat-obat mahal? Tidak saudara. Saya katakan minum tolak angin. Kita berdoa. Hanya dengan tolak angin, kuasa Allah menolak segala virus dalam tubuh. Amin. Amin saudara. Kuasa Allah yang hebat itu yang membuat virus itu mati. Karena percaya. Amin. Karena percaya. Saya menantang Bapak Ibu Saudara hari ini yang mendengar firman Tuhan ini. Saudara percayakah serius dengan Tuhan apa enggak sih? Kalau saudara serius, saudara tak perlu takutkan. Amin saudara. Tak perlu saudara khawatirkan situasi virus corona yang saat ini sedang menjadi satu momok yang menakutkan hari-hari ini bagi banyak kalangan orang. Tak perlu saudara takut. Ada pasien corona yang ada di Jember saudara. Dia juga positif dalam posisi positif saudara, seorang cowok. Kami doa, mujizat terjadi dia sembuh. Dia WA Pak, saya sudah sembuh. Dan 2 hari kemudian dia bisa kerja. Dia tes, dia sudah sembuh lagi saudara. Mujizat. Kemudian ada juga pasien-pasien corona, apakah semua sembuh didoakan jarak jauh? Tidak, ada yang meninggal. Ada. Kalau memang sudah waktunya, orang itu dipanggil Tuhan, tidak ada yang bisa membendung kematian. Virus corona itu hanya sebagai jalan. Bukan soal matinya. Bukan soal dia dipanggil Tuhannya karena virus corona, bukan. Siapapun yang meninggal. Kalau memang sudah waktunya Tuhan yang tetapkan, pasti kita tidak bisa membendung lagi tentang kematian. Jadi ada orang juga yang mati. Sehingga di grup itu mengatakan, Pak setelah didoakan berapa hari kok mati? Bukan salah saya. Iya kan? Saya katakan loh, kok malah seakan-akan menyalahkan orang mendoakan. Apakah saya mendoakan supaya panggil Tuhan dia? Saya pernah mendoakan orang yang sakit terus memang diserahkan sama keluarganya supaya dipanggil Tuhan, beberapa menit kemudian meninggal. Ya saya bukan mendoakan untuk dipanggil Tuhan.
Kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Kuasa Tuhan yang hebat itu membangkitkan orang mati. Yesus dibangkitkan oleh karena kuasa Allah yang hebat itu, dan kuasa itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan saya. Sudah ada. Amin. Katakan bersama, saya percaya kuasa Allah yang hebat itu ada dalam hidup saya. Amin. Berarti saudara tak perlu takut, tak perlu khawatir. Amin. Jalani hidup ini dengan satu keyakinan, percaya dan percaya sungguh. Jangan ragu dengan Tuhan. Dia melakukan perkara yang besar. Maka lagu yang saya ciptakan itu saudara, sebenarnya kalau saya selalu, bukan promosi ya, saya bawa itu orang-orang mau berdoa itu, saya ajarin lagu yang saya ciptakan. Ketika semuanya tak mungkin bagiku, dan semua jalan telah tertutup, sudah tidak ada harapan. Ku percaya pada Yesus, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin saudara. Semua jalan tertutup, semua tidak bisa lagi. Ada seorang yang didoakan di Sorong saudara, Bapak Markus namanya. Kami doakan secara online. Bapak Markus yang ada di Sorong saudara. 5 tahun dia sakit. Dan sakitnya itu asam lambung yang tinggi. Sehingga membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas. Rasa takut menghantui dia setiap malam dia tidur. Dia seperti ada hal-hal yang tidak beres datang di rumahnya. Sehingga membuat dia sangat tidak tenang. Tetapi dengan dia percaya akan kuasa Allah yang hebat itu, kami berdoa. Dia katakan, Pak, sekarang saya merasa damai, saya sembuh. Dia sembuh. Karena percaya. Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau? Maka kalau engkau percaya, engkau akan sembuh. Saudara percaya ke hari ini, saudara ingin dibebaskan? Saudara akan dibebaskan. Saudara akan dipulihkan. Karena kuasa Tuhan yang hebat ada dalam hidupmu. Saudara, selanjutnya, bukti bahwa kuasa Allah itu hebat. Mungkin tidak bisa habis apa yang harus saya sampaikan hari ini. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu bukti kuasa Allah itu hebat. Di dalam Efesus yang kembali kita baca tadi, Efesus pasal yang pertama, coba saudara kita lihat ayat yang ke-22 dan ayat 23. Ayat 22 dan ayat 23. Apa bukti kuasa Allah itu hebat? Dikatakan begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang kedua, bukti daripada kuasa Allah yang hebat itu ada di dalam setiap orang percaya. Hari ini saudara diajarkan untuk saudara menangkap pesan kuat dari firman Tuhan, di mana Yesus menguasai segala sesuatu. Karena Tuhan sudah taruh di bawah telapak kaki Yesus. Nah, Yesus itu diberikan kepada jemaat, kepada saudara dengan saya sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara ini adalah tubuh, berarti Yesus itu kepalanya. Yesus yang menjadi penguasa tunggal hidup saudara dan saya, dia ada dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang hebat itu ada dalam kehidupan kita. Berarti saudara ketika kita mempercayainya, Yesus ada di dalam hidup kita, segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Segala sesuatu, bukan hanya separuh, bukan hanya sebagian saudara.
Saudara tidak perlu lihat masalah saudara hari ini. Tidak perlu saudara lihat penyakit saudara hari ini. Tidak perlu saudara melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saudara lihat bahwa Yesus yang perlu saudara pandang itu adalah Yesus, di mana semuanya bukan sebagian. Katakan bukan sebagian. Katakan semuanya ditaruh di bawah kaki Yesus. Amin. Semuanya saudara, itu sudah di bawah kaki Kristus. Saudara tidak memikul lagi. Saudara hanya belajar untuk memandang kepada Yesus. Saudara hanya belajar untuk melihat kepada Yesus setiap hari. Tak perlu lihat masalahmu, tak perlu lihat penyakitmu, tak perlu lihat pergumulanmu lagi saudara. Tak perlu itu saudara yang pikul. Saudara hanya lihat Yesus setiap hari ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara hanya terus percaya dan melihat kepada Yesus. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat. Ayo imanmu bangkit hari ini. Saudara pandang kepada Yesus. Saudara lihat kepada Yesus. Tak perlu lihat masalahmu. Tak perlu lihat penyakitmu. Hari ini saya katakan pandang kepada Yesus. Lihat dia. Dia datang menolong dan membebaskan saudara. Dan dia menaruh semua di bawah telapak kakinya. Dan saudara akan melonjak dengan kegirangan. Saudara pasti akan bersuka cita karena saudara tidak memikul lagi hari ini. Saudara tidak menanggung lagi sengsara saudara. Tuhan sudah gantikan. Dan dia sudah taruh di bawah telapak kakinya. Artinya ketika dia menaruh di telapak kakinya, itu tidak ada kekuatan dan kuasa lagi. Itu tidak ada sengatnya lagi. Itu sudah di bawah telapak kaki, itu tidak bisa bergerak lagi. Saudara hanya diarahkan oleh firman Tuhan. Percaya dan lihat kepada Yesus. Lihat terus kepada Yesus. Masa sulit, masa sukar. Kita tak perlu bertanya kapan sih mau berakhir ini virus corona. Tak perlu saudara. Saudara diajar hari ini hanya lihat kepada Yesus saja setiap hari. Lihat kepada Yesus. Dan pertolongannya pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pembelaannya pasti terjadi saudara. Pembelaannya pasti terjadi. Saudara adik ipar saya saudara. Hitungan hanya 4 hari di rumah tidak terselamatkan. Langsung deh dipanggil Tuhan. Sekeluarga mereka positif. Istrinya masuk, adik ipar saya masuk di rumah sakit. Opnam saudara. Kami harus wirawiri ke sana kemari. Saya ke rumah sakit bolak-balik saudara. Berhadapan di situasi lingkungan yang virus corona yang saya tidak bisa lihat. Sampai membuat keluarga saya merasa takut, akhirnya mereka dengan sendirinya drop kondisi mereka. Karena apa? Saya ke rumah sakit. Saya jemput di rumahnya. Dibawa ambulans ke sana. Saudara, karena kuasa Allah saya tidak melihat dia virus apa saudara. Saya hanya melihat Yesus. Saya harus melakukan pelayanan kemanusiaan. Ini adik ipar saya harus perlu ditolong. Harus dibawa ke rumah sakit, perlu diselamatkan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia sembuh. Setiap hari kami berdoa. Dia tidak bisa dihubungi. Saya selalu kontak dengan perawat bagaimana perkembangan. Dari pihak keluarga semua yang hanya bisa berkomunikasi dengan perawat di sana hanya saya. Karena saya yang mendaftarkan dan saya bertanggung jawab di sana. Dibawa di dalam doa setiap hari. Akhirnya saudara apa yang terjadi? 10 hari dalam perawatan di rumah sakit dia sembuh total. Kuasa doa tidak terbatas. Kami tidak melihat itu virus seperti apa besarnya kekuatan. Kami hanya melihat Yesus. Setiap hari kami bawa dalam doa, setiap sore doa keluarga, doa bersama-sama. Kami doakan, kami terus doakan dan doakan. Apa yang terjadi saudara? Sembuh. Setelah di rumah kami terus berdoa dan berdoa. Mau tes kerja lagi ke perusahaan harus dites untuk memastikan apakah benar sudah sembuh. Ada sedikit keraguan bagi adik ipar saya, dia mau kerja. Apakah saya sudah sehat benar, nanti kalau saya tidak sehat gimana, nanti saya nggak bisa kerja. Saya katakan yang penting kamu percaya, lihat kepada Yesus.
kami berdoa dan terus berdoa. Ketika dia di swab lagi saudara, hasilnya tetap negatif. Tidak ada lagi positif. Sekarang dia sudah kerja dengan semangat, dengan sukacita. Nah saudara, hari ini sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Yesus adalah kepalanya. Di kita ini adalah tubuh. Yesus ia menguasai saudara. Yesus ia menguasai saudara dengan saya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, tak perlu dengar iklan di kiri kanan saudara. Ini mungkin si hari ini, ayo dua hal, masih ada 2 poin yang harus saya perlu sampaikan, tapi dalam 2 poin ini paling tidak saya sampaikan yang pertama. Pesan kuat lewat firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dengan saya adalah yang pertama, percaya sungguh kepada Yesus. Jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah. Jangan pernah saudara khawatir sedikit pun. Kalau saudara sudah berdoa mempercayai pertolongan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya adalah kekuatan, kehebatan kuasa Allah itu terbukti bahwa Yesus menguasai segala sesuatu. Tuhanmu adalah pribadi Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Orang berkata begini, antara Yesus dengan iblis itu adalah lawan yang seimbang. Ada orang berkata seperti itu. Saya katakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan iblis, para malaikat iblis itu bukan lawan yang seimbang iblis. Amin. Dia bukanlah lawan yang kuat bagi saudara. Maka saudara tidak perlu saudara takut. Saudara hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena semua sudah diletakkan di bawah kakinya. Jadi baik penguasa yang ada di bumi sekarang maupun penguasa yang akan datang berhubungan dengan hidup saudara dan saya untuk masa kini dan masa yang akan datang, itu sudah ada di dalam otoritas Tuhan. Tuhan yang menanggung semuanya. Saudara tidak perlu lagi ragukan. Saya percaya waktu saya mendoakan orang yang ada di Makassar itu saudara, secara online, ada satu kekuatan yang coba mengintimidasi saya. Dan saya percaya orang ini 15 tahun dia lumpuh itu karena kekuatan setan. Maka ketika dia didoakan, dia dibebaskan, diputuskan, dia bisa berjalan. Iblis tidak ada kekuatan lagi. Amin saudara. Dia sudah dilucuti. Dia sudah bagian yang ada di telapak kaki kita semua. Tidak perlu saudara takut. Iblis mengintimidasi bukanlah lawan yang kuat buat saudara. Kalau saudara punya Yesus. Karena Yesus yang menggantikan kita untuk berperang. Ketika Daud menghadapi Goliat, giant, raksasa yang begitu besar, tinggi, menakutkan semua orang-orang Israel, prajurit-prajurit daripada Saul pada saat itu merasa gentar. Tetapi karena kuasa Allah ada dalam hidup Daud, dia tidak gentar sedikit pun. Karena yang menggantikan Daud berperang pada saat itu bukanlah dia, tapi Allah sendiri. Allah yang maha besar juga ada dalam hidup saya dan saudara. Nah pagi hari ini pastikan ketika kita mempercayai dia dengan sungguh-sungguh, kita hari ini diajarkan bahwa Yesus Kristus menguasai segalanya. Tidak separuh. Tuhan tidak menyelesaikan separuh. Tetapi segalanya sudah ditaklukkan, diletakkan di telapak kaki Kristus. Dan kita jemaat. Dan ayat ini berkata begini, bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan dia itu diberikan, Yesus itu diberikan bagi kita. Nah hari ini saudara kesimpulannya,
Ketika kita mempercayai Tuhan dengan serius, dengan sungguh sebulat hati kita, kuasa Allah yang maha besar itu, yang telah menyelesaikan semua masalah persoalan hidup saudara dengan saya, menyembuhkan sakit saudara, membebaskan hidup saudara, hari ini dia diberikan pada kita. Saudara tinggal enak. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak berat kok yang kuberikan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Ya. Dan itu bukan berat, tetapi ringan. Amin. Kenapa kok ringan? Loh, kita hanya diajarkan untuk percaya serius dengan Tuhan kok. Karena yang menggantikan kita kan Tuhan sendiri. Dan dia sudah diberikan untuk kita. Ini firman Tuhan berkata, bukan kata saya. Dia sudah diberikan untuk kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib, hari ini kita akan melewati perjamuan kudus, akan terima tubuh dan darah Kristus. Berarti kita menerima otoritas Allah, kuasa Allah itu ada dalam hidup kita. Kita percayai bukan rotinya, bukan anggurnya. Percayai Tuhan yang sudah mati untuk dosa saya dan saudara, sudah sembuhkan sakit kita di kayu salib. Sudah bebaskan setiap keterikatan hidupmu. Hari ini saudara tinggal percaya aja. Kuasa Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Saudara yang sakit, saudara pulang dari tempat ini. Bukan sakit lagi. Saudara sembuh. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kalau ada yang sakit hari ini, saudara jangan lihat sakitmu. Lihatlah Yesus. Dia menggantikan pribadimu untuk menghadapi masalah hidupmu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan saya lewat firman-Nya untuk acara perjamuan kudus selanjutnya, dan doa kami serahkan kepada Bapak.